Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sama seperti pekan-pekan lalu, jadi ini konsepnya tetap menggunakan konsep sistem persamaan. Hanya tandanya yang kita pakai yaitu tanda kurang dari seperti ini, lebih besar dari, kurang sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, langsung ya contoh kasusnya seperti ini. Jadi Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan, 2 buah apel dan 5 buah jeruk. Beratnya kurang dari 1 kilo. Nah, 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kilo. Jadi kita anggap ini jeruknya ini per ons ya. Jadi nanti satuan kilonya kita ganti ons. Lalu jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk juga beratnya sama, maka berapakah berat setiap apel atau berapakah berat setiap jeruk? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara membuat model matematikanya dulu ya. Jadi kita buat pemisalan. Misalkan ini ya, apel itu sama dengan X, lalu jeruk sama dengan Y. Maka model matematikanya sebagai berikut. Kita lihat dari sini 2 buah apel dan 5 buah jeruk beratnya kurang dari 1 kilo. Berarti kita bisa tuliskan 2 ons apel itu sebagai 2X ditambah 5 jeruk atau 5 ons jeruk sebagai 5Y kurang dari 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Berarti kita tulis 10. Lalu untuk yang kedua 6 buah apel dan 2 buah jeruk beratnya lebih dari 1 kilo. 6 apel, 2 jeruk lebih besar dari 10 ons. Nah, setelah model matematikanya selesai, kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik ya. Berarti kita membuat dulu titik-titik bantu untuk menggambar grafik. Maka kita misalkan X-nya 0, 1, 2, 3. Ini hanya pemisalan ya. Jadi boleh dimulai dari angka berapapun, tidak harus 0. Nah, untuk yang pertidaksamaan pertama. Ini pertama, ini kedua. Jadi ini untuk pertidaksamaan pertama. Maka untuk mengisi kotak-kotak yang kosong ini, kita mengganti nilai X yang pada pertidaksamaan pertama ini dengan 0, dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita coba untuk X-nya, jika X-nya 0, maka 2X plus 5Y sama kita ganti dengan tanda persamaan dulu ya untuk mencari titik bantunya. Lalu kita masukkan X-nya 0, 5Y 10. 2 kali 0, 2, 5Y sama dengan 10. 2 kali 0 itu 0 ya. Berarti 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 per 5. Itu 2. Maka kotak ini diisi dengan 2. Nah, kalau untuk X-nya sama dengan 1, maka kita tuliskan X-nya ganti 1, 5Y, garis yang sama ya. 2 tambah 5Y sama dengan 10. Maka 5Y sama dengan 10 per 2. 10 kurang 2. Y-nya sama dengan 8 per 5. Jadi ini diisi dengan 8 per 5. Dan dengan proses yang sama seterusnya, maka 2 ini bisa diisi dengan 6 per 5 dengan mengganti X-nya dengan 2. Lalu kalau X-nya diganti 3, ini dapatnya 4 per 5, ini 2 per 5, dan 0. Itu ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk garis yang kedua. Jadi garis yang kedua, kita buat juga titik bantu. Ini ya. Kita boleh mulai juga dari 0. Sebenarnya terserah ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ambil sampai 5. Ini boleh lebih. Nah, misalnya kalau untuk X-nya sama dengan 0,
maka garis yang kedua 6x 2y sama dengan 10. Maka x-nya ini diganti dengan 0. X-nya diganti 0, maka ini 0, 2y 10. Berarti 2y sama dengan 10, y-nya sama dengan 10 per 2. Maka ini sama dengan 5. Ini diisi dengan 5. Lalu kalau x-nya 1, kita lihat kalau x-nya 1 berarti 6x. X-nya diganti 1, 2y 10. 6 plus 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10 dikurang 6 ya. 2y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4 per 2. Ini sama dengan 2. Berarti ini diisi 2. Nah, untuk x-nya 2, ini diganti dengan 2. Maka ini dapat min 1. Lalu ini 3. 3 kali 6. Berarti ini dapatnya 4. Min 4. Ini min 7 dan ini min 10. Anda lanjutkan ya untuk x-nya 2, 3, 4, dan 5. Maka Anda akan dapatkan titik-titik y, min 1, min 4, min 7, min 10. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita gambar di dalam kertas berpetak itu jauh lebih bagus. Baik, kita lanjutkan menggambar. Kita gambar garis pertama dulu. Anda lihat di sini titiknya 0,2 ini ya, 0,2. Maka di grafik kita lihat dulu, ini adalah titik 0x, lalu y-nya 2. Berarti titiknya ada di sini. Ini adalah titik 0,2. Lanjut yaitu titik 18/5 yang ini ya, titik 18/5. Berarti x-nya 1, 8/5 itu hampir 2. Berarti kita kira-kira aja di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, berarti ini adalah titik 18/5. Selanjutnya titik 26/5 yang ini, maka kita ambil di sini 2, 6/5 itu 1 lebih, kira-kira di sini lah ya. Nah, kita coba, ini. Ini adalah titik 26/5. Lalu 3/4/5. Berarti x-nya 3, 4/5 itu hampir 1, berarti di bawahnya 1 gini ya. Kita kira-kira di sini 3/4/5 nih ya. Lalu 4/2/5. 4 di sini 4 ya, 4. 2/5 itu hampir setengah, kita ambil kira-kira di sini ya. Berarti di sini adalah 4/2/5. Lalu titik terakhir 5,0. Berarti x-nya 5. Nih ya. Oke. Lalu setelah kita gambarkan titik-titik yang ada pada tabel pembantu ini, kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Kita hubungkan semua titik-titik tadi membentuk suatu garis. Berarti ini adalah garis pertama. Kemudian kita beralih ke garis yang kedua. Kita gambarkan titik 0,5. Berarti 0, y-nya 5. Di sini ya titiknya. Titik 0,5. Lalu titik 1,2. X-nya 1, y-nya 2. Berarti di sini. Nah, kita ambil di sini. Lalu 2,-1. X-nya 2, y-nya min 1. Berarti di bawah sini. Lanjut 3-4. 3 x-nya, y-nya min 4. 3,-4 ini ya. 3,-4. Lalu 4,-7. Min 7. 4. 4,-7. Lanjut 5-10. Min 10. Berarti 5. Kira-kira ya, kira-kira di sini. 5-10. Lalu sama dengan garis yang pertama tadi, kita tarik garis yang menghubungkan titik-titik ini. Ini kalau pakai penggaris dan kertas berpetak itu akan terbentuk garis lurus ya. Berarti ini adalah garis yang kedua.
Nah, bagaimana cara menentukan? Nah, cara menentukan daerah penyelesaiannya kita melihat dari dua pertidaksamaan ini. Nah, kita perhatikan dulu untuk garis pertama menggunakan tanda kurang dari. Nah, kita lihat garis pertama di sini, kurang dari berarti semua daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Berarti yang bukan adalah yang di atas. Jadi yang bukan yang kita arsir ya. Kita arsir di atas. Ini bukan daerah penyelesaian. Daerah yang di bawah adalah penyelesaian. Lalu garis kedua itu yaitu menggunakan tanda lebih besar. Nah, garisnya yang ini, nih ya. Lebih besar berarti daerah penyelesaiannya ada di atas garis. Berarti yang bukan di bawah garis. Kita coret yang bukan. Di bawahnya kita coret. Berarti daerah bersih ini yang membentuk segitiga ini adalah daerah hasil. Nah, tapi kita lihat syaratnya dulu. Ini karena kita berbicara tentang apel, ya, apel dan jeruk. Tentu apel ini tidak mungkin minus hasilnya. Pasti akan lebih besar atau sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Y pun begitu. Jadi secara kontekstual, X dan Y itu tidak boleh kurang dari 0, minimal 0. Nah, berarti kalau kita lihat ini, X-nya besar 0, Y-nya besar sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya itu ada di X yang positif dan Y yang positif. Di mana daerahnya ini? Ini X-nya positif, Y-nya positif. Berarti ada pada kuadran pertama. Berarti semua kuadran pertama ini adalah daerah penyelesaian. Yang bukan adalah yang ini, yang di bawah. Jadi kita coret. Berarti sisa yang ini ya. Sisa yang ini. 1, 2, 3. Berarti daerah ini ya. Daerah yang saya hitamkan ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh titik-titik yang di dalamnya itu. Nah, titik-titik yang membatasi itu adalah titik-titik sebagai hasil atau daerah hasil pada ini. Nah, ini ya, dibatasi oleh titik 2,0, 5,0 dan di sini ya. Ini Anda harus mencari titik pertemuannya atau titik perpotongannya. Titik perpotongannya dengan cara seperti ini ya. Titik untuk mencari titik perpotongannya. Lihat ya. Nah, kita cari dulu, yaitu tadi 2x plus 5y sama dengan 10 dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. 6x 2y sama dengan 10. Maka kalau kita hilangkan Y atau kita buat 0Y, kita kali 2 dan 5. 4x 10Y 20. Ini 30x 10Y sama dengan 50. Oke, kita kurang. Maka di sini min 26x sama dengan 30. Berarti X itu sama dengan, ini minus juga ya. Berarti minusnya habis atau bisa meniadakan. Berarti X-nya itu 30/26. Nah, kemudian untuk mencari Y kita substitusi aja. Berarti coba kita substitusi ke pertidaksamaan yang kedua ya. Maka X-nya diganti dengan 30/26 gitu ya, tambah 2Y sama dengan, ini 10 ya, bukan 0, 10. Nah, maka kita selesaikan ini 180/26, 2Y 10. Berarti 2Y sama dengan ini 260/26. 260 bagi 26 itu 10 ya. Jadi ini sama dengan ini. Ini saya manipulasi aljabar. Karena nanti baru bisa dikurangkan pecahan kalau penyebutnya sama-sama 26. Berarti 2Y sama dengan ini dikurang 180, 80/26. Berarti Y sama dengan 40/26 gitu ya. Berarti titik di sini nih ya, yang titik perpotongannya ini di sini, karena ini di sini nih. Ini adalah titik berapa tadi? 30/26 dengan 40/26. Ini boleh disederhanakan lagi, bagi 2 berarti dapatnya 15/13, 20/13. Nah, jadi untuk HP-nya ini atau daerah penyelesaiannya itu ada 3 titik ya.
Titik pertama yaitu 15/13, 20/13 dengan 2,0 yang di sini ini 2,0 dan 5,0. 5,0. Itu ya. Nah, jadi kalau Anda substitusi titik-titik ini ke pertidaksamaan ini akan memenuhi. Nah, tapi kalau secara logikanya, kalau ini kalau dia punya fungsi tujuan atau dalam program linear, maka kita bisa mencari mana dari ketiga titik-titik ini yang memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Tapi kalau secara logika, maka untuk konteks ini, maka tentunya ini akan lebih logis untuk dijadikan sebagai penyelesaian untuk kasus ini. Karena di soal tadi dikatakan bahwa dia menimbang jeruk dan apel. Berarti kalau jeruk dan apel berarti tidak ada yang beratnya 0 atau kedua-duanya ditimbang. Artinya jeruk dan apel itu ada, berarti tidak 0. Kalau untuk pasangan ini kan salah satunya 0, berarti ini adalah jeruknya 0. Sementara di konteks soal tadi dia menimbang apel dan jeruk. Berarti yang lebih logis atau masuk akal adalah yang ini. Jadi berat satu apel itu 15/13, ini sekitar 1,15 ons, lalu 20/13 itu sekitar 1,5-an ya. Oke, baik. Jadi begitu penjelasan Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda bertanya di grup WA-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.